من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. صدق الله العظيم. Jazakallah khair kepada Ustadz Aib atas tilawah Qur'annya, mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ana sebagai awalan saja karena moderatornya Ustadz Aib Al-Hafidh, insyaallah kedepannya yang akan memandu Lanjutkan. terkait mawars ini. Sekilas saja bahwasanya ini adalah kajian tematik ISAS, Ikatan Silaturahim Alumni SEBI, yang sudah berjalan kurang lebih 2 pekan. Mudah-mudahan kedepannya kita akan melaksanakan kajian-kajian yang sejenis yang sudah kita lakukan, kajian investasi syariah bersama Ustadz Izzuddin kemarin, Ustadz Irfandi juga terkait pajak, dan beberapa kajian yang akan kita kerjakan minggu depan, insya Allah bersama Pak Hari Alexander terkait hukum ya. Baik, nggak berlama-lama, Anda serahkan moderator kepada Ustadz Aib. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah perkenankan kita dengan hidayah dan rahmat-Nya dalam kondisi yang ada saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menemani kita. Ana ucapkan juga jazakumullah khair kepada asatidzah. Masya Allah di sini banyak masyayikh yang hadir. Ustadz Bishri yang insyaallah nanti akan membimbing kita akan belajar bersama-sama. Pada ustadz-ustadz yang lainnya, Masya Allah ini kalau disebutkan satu-satu masyayikh semua ini, Masya Allah. Apalagi pada gitu ya, udah kelihatan jenggotnya itu. Mudah-mudahan ini menjadi sarana silaturahim kita juga sekaligus, Masya Allah. Dan sangat menarik sekali tema pada kesempatan malam ini. Masya Allah, kalau misalkan kita lihat sebelum-sebelumnya ini berkaitan dengan harta, Ustaz. Jadi ini nyambung juga dengan Ustaz Bisi nih. Sebelumnya tentang investasi, tentang pajak dan sebagainya, itu masalah harta semua nih. Masya Allah. Dan malam ini juga kita akan karena harta itu tidak ada yang abadi, ketika kita akan meninggal, ya nanti ada, kalau misalkan kita punya ahli warisnya, kita wariskan. Masya Allah, ini akan menjadi panduan dalam kehidupan kita. Dan satu hal lagi sebenarnya yang mungkin nanti kita akan nantikan bagaimana Ustaz Bishri membimbing kita, bahwa salah satu hukum syariat Islam itu sendiri yang Allah Subhanahu wa taala detil jabarkan dalam Al-Qur'an itu ialah tentang mawaris, tentang faraid. Dan itu detail sekali. Kalau misalkan masalah sholat dan lain sebagainya secara global saja. Akan tetapi spesial untuk mawaris ini Allah Subhanahu wa taala menjabarkan di surah An-Nisa itu lengkap secara detail. Mungkin nanti kita akan mendengarkan bagaimana rahasia yang tentunya menjadi tuntunan kita dan menit kurang lebih. Nanti biasanya ada tanya jawab, Ustaz. Nanti tafadhol untuk waktunya Ana serahkan ke antum, berikut tanya jawab dan sebagainya. Baik, selanjutnya Ana langsung serahkan kepada guru kita Ustaz Ahmad Bishri. Tafadhol masykuran, Ustaz. Presentasinya berapa menit? Presentasinya berapa menit? Biasanya yang paling menarik pertanyaannya, Ustaz. 30. Jadi presentasinya dikit aja. Ya, tafadhol antum lah, Ustaz. Biasanya studi kasusnya lebih menarik, Ustaz, biasanya, Ustaz. Mungkin 30 menitan, Ustaz. Nah, 30 menit itu, Ustaz. Ya. Kita mulai.
ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih menikmati aktivitas kegiatan kehidupan kita, bahkan kita masih dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini cara mindahin slide-nya gimana ya? Di slideshow bisa saat di kiri, Di slideshow? kiri kanan bawah. Iya. Nah, ya itu. Klik aja. Ya. Tapi di sini tampilannya seperti biasa. Oh ya ya ya. Baik, ikhwati rahimakumullah, saya ucapkan terlebih dahulu jazakumullah khairan katsirah atas kepercayaan antum, mobil khusus Pak Hendro dan teman-teman semua dari alumni SEBI. Dan tidak terasa ya, alumni SEBI sudah menjadi orang-orang besar. Ya, sudah banyak yang S3, ya, sudah banyak yang jadi direktur. Amin, amin. Sudah banyak yang jadi pengusaha, jadi konsultan, jadi kiai, pimpinan pesantren, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan antum semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira tepat nggak ya kalau kita bicara tentang masalah warisan pada saat corona ini? Ya, menurut saya ini mungkin tanpa kita rekayasa, ini merupakan satu tema yang sangat tepat sekali. Karena bicara tentang warisan itu adalah bicara tentang satu kematian. Nah, sekarang ini banyak orang yang meninggal dunia. Yang kedua, bicara warisan itu adalah bicara tentang harta. Ya, dan itu tentu setiap orang memiliki harta benda, dan disinilah pentingnya kita untuk memahami masalah warisan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya mukadimahkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah ya bahwa mencintai harta itu bukanlah satu hal yang aib ya di dalam Islam, bukan sesuatu hal yang tercela. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan psikologi mencintai harta. Di antaranya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Memang dilengkapi dengan syahwat. Dan syahwat itu diantaranya adalah harta benda, ya, wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati dan seterusnya. Itu juga dalam ayat yang lain disebutkan innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, manusia itu memang diciptakan dengan mencintai harta yang luar biasa. Jadi mencintai harta ini nggak kenal umur ya. Orang sudah berumur 90 tahun, sudah berumur 100 tahun pun masih tetap mencintai harta. Jadi tidak ada expire-nya yang namanya mencintai harta, dan itu tidak tercela. Bukan sesuatu yang aib. Ketika kita melihat hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang celaan hubud dunia, itu bukan letter luck daripada cinta harta itu. Tapi yang dimaksud dengan hubud dunia ini adalah keserakahan. Ketika seseorang itu ingin mendapatkan dunia dan harta dengan jalan-jalan yang tidak dibenarkan, itulah yang disebut dengan keserakahan. Ada sebagian masyarakat menyebut membagi warisan ini adalah keserakahan. Ya, kalau ada seorang adik minta kepada abangnya agar warisan orang tuanya dibagi, ya, dan abangnya tidak mengerti, pada saat itu si abang mengatakan serakah. Ini kalimat yang tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Ya, membagi warisan, ingin mendapatkan harta dari warisan bukanlah sebuah keserakahan. Ya, karena warisan ini merupakan satu jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan harta tersebut. Selanjutnya, sebagai pengantar juga perlu saya sampaikan bahwasanya tidak banyak yang memahami bahwa ketika seseorang itu lahir, dia tidak membawa harta. Lalu kemudian Allah berikan harta. Dan ketika orang itu meninggal dunia, maka kepemilikan harta itu pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada ahli warisnya secara langsung. Ya. Nah, kesalahpahamannya di mana? Kesalahpahamannya banyak orang yang menganggap bahwasanya ketika ketika orang itu meninggal dunia, maka hartanya langsung jatuh kepada ahli warisnya. Ya, maka kemudian mereka merasa memilikinya, lalu ingin membagi sesuka-sukanya dengan kesepakatannya. Di sini terjadi satu kesalahpahaman dan pelanggaran yang fatal. Ya, perlu dipahamkan bahwasanya ketika kita meninggal dunia, kepemilikan harta kita kembali kepada pemilik aslinya, Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, hanya Allah lah yang berhak untuk memberikan kembali harta tersebut kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan orang-orang yang dikehendakinya itu kemudian diimplementasikan di dalam aturan hukum waris yang tercatat dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi ini merupakan satu poin yang penting untuk kita catat. Ya, bahwasanya orang yang meninggal dunia hartanya kembali kepada Allah, dan Allah lah yang paling berhak untuk membagi daripada harta tersebut. Ketika saya membuka lembaga konsultasi waris, saya selalu menyampaikan bahwasanya yang membagi ini bukan saya. Tugas saya hanya menjelaskan pembagian yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi posisi saya sebagai penengah ataupun penyampai, ya, mediator di antara ahli waris tersebut. Ya, kemudian juga perlu saya mukadimahi bahwasanya membagi harta waris dengan aturan Allah merupakan satu ketaatan yang luar biasa dan bernilai tinggi. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Selanjutnya, banyak orang yang takut ya dalam membagi warisan. Termasuk keluarga-keluarga yang di situ mungkin bisa dikatakan ya keluarga pesantren, keluarga kiai, ya, keluarga Pak Haji dan lain sebagainya. Ya, itu banyak yang takut membagi warisan dengan hukum waris Islam. Pergi haji sering, pergi umroh sering, dermawan luar biasa. Ya, tapi ketika
berhadapan dengan masalah warisan tidak mau untuk menggunakan hukum waris Islam. Ya, saya tidak mengerti kenapa. Mungkin saya hanya mengambil garis besarnya saja bahwasanya orang itu tidak cinta kalau tidak kenal. Ya, maka perlu untuk dikenalkan. Mungkin saja masyarakat itu tidak kenal dengan hukum waris Islam sehingga kemudian mereka tidak memiliki kecintaan. Nah, saya sedikit menjelaskan bahwasanya hukum waris Islam itu dikenal dengan ilmu faraid. Di pesantren-pesantren sudah diajarkan, dan ilmu faraid itu adalah ilmu pengetahuan yang menginformasikan tentang tiga hal. Satu, tentang ahli waris. Siapakah ahli waris? Yang kedua, tentang bagian daripada ahli waris. Yang ketiga, tentang mana cara membagikan harta kepada ahli waris. Dan semuanya itu selalu pembagian-pembagian daripada jatah warisan itu tidak ada yang sifatnya ijtihad. Dan di sana ada ijtihad Umar, ada ijtihad Zaid bin Sabit dan lain-lain. Tapi 90% ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Selanjutnya mungkin penjelasannya singkat saja. Masyarakat kita yang masih belum mau untuk membagi warisan dengan hukum waris Islam itu mungkin belum tahu apa keuntungannya, ya. Dan saya ingin menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan hukum waris Islam sebagai cara pembagian warisan, itu kita sudah menjadi orang yang mengerti tentang urusan-urusan penting. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang penting dan beliau memberikan atensi yang khusus terhadap hukum waris Islam ini, sehingga beliau memberikan satu perhatian yang tinggi terhadap hukum waris Islam. Beliau bersabda, "Ta'allamu al-fara'idha wa'allimuhan nasa fa innaha nisful ilmi." Ya, jadi ini merupakan satu hal yang sangat penting, dan ketika kita mengerti tentang yang penting, kita akan menggunakan hal yang penting tersebut. Kemudian yang kedua, apalagi keuntungannya, kita dapat menegakkan keadilan dalam pembagian warisan keluarga. Selama ini pembagian warisan dengan hukum Islam selalu dituding tidak adil. Ya, itu tudingan yang betul-betul keji. Ya, keadilan dalam kehidupan ini tidak ada. Yang ada adalah keadilan Tuhan. Dan keadilan Tuhan itu representasinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita melihat ada orang berteriak-teriak ingin menegakkan keadilan, tapi dia meninggalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, baik dalam masalah warisan atau dalam urusan-urusan yang lain, pada saat itu dia telah berbohong dan dia telah menipu orang banyak. Ya, di sini saya kutipkan dari sebuah hadis yang panjang, peristiwa yang panjang dalam pembagian harta rampasan perang. Ada orang Muslim yang kemudian disebut dengan Muslim munafik yang memprotes pembagian harta rampasan perang tersebut dan mengatakan pembagian itu tidak adil. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan pertanyaan, "Faman ya'dil idza lam ya'dil Allahu wa rasuluh." Kalau Anda menganggap pembagian Allah dan Rasulnya tidak adil, tunjukkan kepada saya siapa yang bisa melakukan keadilan tersebut. Ya, jadi ini merupakan satu hal yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita ingin adil dalam bagian warisan, maka keadilan ada dalam hukum waris Islam dan tidak ada pada yang lain. Yang ketiga, sebaliknya, ya, keuntungannya adalah kita dapat menghindari kezoliman. Kezoliman di mana-mana sumbernya adalah kepentingan pragmatis dan hawa nafsu. Ya, ketika kita berbuat dasarnya adalah kepentingan pragmatis, kita rentan melakukan kezoliman. Dan ketika kita mengambil keputusan dasarnya adalah kepentingan pragmatis,
maka keputusan-keputusan itu adalah keputusan yang zalim. Ya, jadi kalau kita sudah menggunakan hukum Islam dalam bagian warisan, otomatis kita menghindari kezaliman karena tidak ada kepentingan pragmatis di situ. Yang membagikan bukan manusia. Yang membagikan adalah yang menciptakan manusia, yang memiliki langit dan bumi, yang tidak punya kepentingan pragmatis. Yang keempat, apalagi keuntungan bagi kita ketika kita menggunakan hukum waris Islam, keuntungannya adalah kita membuktikan loyalitas dan ketaatan murni kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan itu ditunjukkan bukan hanya dengan sholat, zakat, puasa, haji, ya, tapi juga dengan menggunakan hukum Allah saat membagi warisan. Ya, nah ini poin yang jarang disampaikan di banyak tempat, nggak pernah disinggung-singgung setahu saya. Surat An-Nisa ayat 13 itu sebetulnya sangat gamblang dalam masalah ini. Tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Lihat, Allah mengapresiasi orang yang taat terhadap hukum waris ini dan membagikan warisan keluarganya dengan hukum waris ini, hukum Islam, ya, dengan surga. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan begitu juga keuntungannya apa lagi? Yang kelima adalah keuntungannya kalau kita membagi warisan menggunakan hukum waris Islam, maka perolehan harta warisan kita adalah perolehan yang halal dan thayyiban 100%. Oh, kalau begitu berarti warisan yang dibagi tidak menggunakan hukum waris Islam adalah perolehan yang haram. Betul. Ya, sangat jelas sekali. Kalau kita memperoleh harta warisan yang dibagi berdasarkan kesepakatan, tidak menggunakan aturan hukum Islam, maka perolehan warisan kita adalah perolehan yang haram. Lalu kita makan, lalu kita pakai. Kalau kita pakai untuk pergi haji, mardud hajinya. Kita pakai untuk umrah juga mardudah umrohnya. Kalau kita makan, maka akan tumbuh daging yang haram. Dan daging yang haram itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan api neraka. Ya, nah ini menjadi satu hal yang dilematis buat kita kalau umpamanya kita memperoleh warisan tidak dengan cara yang ditetapkan di dalam ajaran Islam. Nah, masyarakat membagi warisan dengan kesepakatan keluarga boleh-boleh saja, halal-halal saja. Ya, bahkan penceramah banyak juga yang mengkampanyekan hal seperti itu. Coba kita lihat surat An-Nisa ayat 14, di situ sangat jelas sekali. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Di situ ya'sillaha wa rasulah, bermaksiat di situ bukan berzina, bukan mencuri, bukan korupsi. Wa yata'adda hududahu, melanggar aturannya itu bukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Tapi yang disebut dengan melanggar aturannya itu adalah kepada ayat 11 dan 12 di mana Allah telah menetapkan aturannya dan kalau itu ditabrak, dilanggar, yudkhilhu naran khalidan fiha. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, luar biasa itu ancamannya. Jadi jangan kita anggap gampang ataupun sederhana, biasa-biasa saja, sama saja, bagi warisan dengan hukum Islam atau dengan hukum selain hukum Islam sama saja, itu perlu untuk kita pikirkan kembali. Yang terakhir, yang keenam, keuntungan bagi kita, masyarakat kalau menggunakan hukum waris Islam adalah kita memperoleh harta warisan itu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Kita memperoleh kemuliaan. Kita bekerja mendapatkan rezeki juga dari Allah. Namun dengan cara bekerja. Ya, tapi kalau warisan tidak ada bekerja, langsung Allah Subhanahu wa taala memberikannya untuk kita. Kita merem, kita mingkem, kita enggak bekerja, kita mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang mulia.
Ya, di situ disebutkan mimma qalla minhu aw katsura nasiban mafruḍah. Dapat banyak atau dapat sedikit, semuanya adalah jatah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara istri-istri Nabi yang menikah tanpa dinikahkan oleh orang tuanya adalah Zainab binti Jahsh dan istri daripada eh, Zaid ibni Harithah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam zawwajnakaha. Zainab mengatakan apa yang ingin saya sampaikan. Yang selanjutnya adalah keributan-keributan di tengah masyarakat kita ya terkait dengan harta warisan itu diantaranya adalah karena tidak kenal harta warisan itu yang mana, ya. Karena mereka tidak kenal, akhirnya mereka bertengkar, ya. Nah, perlu saya jelaskan, harta warisan itu adalah harta benda ataupun hak yang bernilai materi yang dimiliki secara sah, ya, dimiliki secara resmi, dimiliki secara halal dalam Islam, ya, oleh seseorang, terus menjadi miliknya sampai orang itu meninggal dunia. Dan ketika harta itu tetap ada pada kepemilikan seseorang, lalu harta itulah yang disebut dengan harta waris. Ya, maka tidak ada istilah warisan bagi yang belum meninggal dunia. Di masyarakat banyak pertanyaannya, boleh nggak saya bagi warisan sebelum saya mati? Ya, saya bagi warisan sebelum saya mati. Ya, sebelum Anda mati tidak ada warisan. Warisan itu baru muncul setelah Anda mati. Ya, maka hukum warisan tidak ada ketika Anda hidup. Hukum warisan baru muncul ketika Anda mati. Ya, itu. Kemudian juga dalam hal ini masyarakat kita antara suami dan istri khususnya banyak mencampur harta benda. Ya, ada harta suami, harta istri dicampur jadi satu. Ketika salah satunya meninggal dunia, pada saat itu anaknya ribut. Ini harta bapak, yang lain mengatakan ini harta ibu, yang lain mengatakan ini harta bersama. Ya, jadi sebetulnya harta siapa? Nggak jelas. Ya, maka ini menjadi poin keributan di tengah-tengah keluarga. Jadi keributan itu bukan karena pembagian warisan. Ribut-ribut itu karena urusan yang lain yang kemudian dicampur adukan dengan pembagian warisan. Ya, nah ini penting untuk kita ketahui, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan dialog. Baik, poin yang lain adalah tentang waktu pembagian warisan. Banyak orang menunda-nunda pembagian warisan, ya, dengan berbagai alasan. Anak masih kecil lah, atau ibu belum meninggal lah ketika yang ingin dibagi itu warisan bapak dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Bagi warisan itu harus disegerakan. Walaupun tidak ada ketetapan waktunya. Disegerakan kapan? Besok, sekarang, nanti, sejam, seminggu, sehari, sebulan. Tidak ada ketetapannya. Tapi kita tentu paham apa arti disegerakan. Ya, kalau sudah tidak ada halangan untuk membagi, maka pada saat itu harus dibagi. Itu namanya menyegerakan. Kalau tidak ada halangan, namun kita tidak membagi, pada saat itu berarti kita telah menunda-nunda. Mengurus jenazah di sini tidak boleh ditunda. Dan mengurus jenazah di sini ada dua hal. Pertama, mengurus fisiknya, dan yang kedua, mengurus hartanya. Masyarakat kita hanya tahu mengurus jenazah itu untuk fisiknya saja. Dan itu ada 4, mandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, udah tahu semua. Ya, tapi untuk yang kedua, mengurus jenazah itu juga mengurus harta. Dan itu ada 3. 1, urus hutangnya. 2, urus wasiatnya. Yang ketiga, baru diurus harta warisannya. Tidak akan ada warisan kalau wasiat dan hutang itu belum diurus. Ya. Ikhwati rahimakumullah. Mungkin ini saja presentasi yang saya sampaikan terlebih dahulu. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain atau kita bisa diskusi dengan
materi-materi yang sudah saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, Ustaz Bishri. Masya Allah. Ini semakin malam biasanya semakin menarik, Ustaz. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan, Ustaz. Jadi, Masya Allah. Yang pertama, ini dari... Anda bacakan yang pertama dulu nih ya. Katanya ada yang minta pertama nih. Ini sebagai seorang anak, Ustaz. Jadi katanya nih pasrah saja nih apa yang sudah ditentukan orang tua, biasakan karena untuk mengharapkan ridho orang tua sudah bagi-bagi nih, Ustaz nih. Kalau ada 2 anaknya punya misalkan harta sekian udah dibagi rata semua. Nah, bagaimana nih, Ustaz itu? Orang tuanya belum meninggal, terus Belum sudah dibagi. Kalau udah dibagi berarti belum, Ustaz. Jadi sebelum meninggal. Orang tuanya belum meninggal, terus ya, dibagi. Ya. Jadi katanya. Itu bukan bagi warisan namanya. Bagi jatah. Itu bukan bagi jatah. Bagi jatah. Bagi jatah tulisan itu, Ustaz. Bagi duit aja. Hendra-nya nanya langsung aja. Coba. Ya, siapa tuh? Om Hendra. Oh ya, ini. Assalamualaikum Ustaz Bishri. Waalaikumsalam. Kabar Ki Hendra. Maaf telah Ustaz. Iya. Ya Ustaz, pertanyaan pertama tadi seperti tadi Ustaz, karena memang pembagian harta didiskusikan sama Ustaz. Ada 4 anak, 2 laki, 2 perempuan. Jadi ketika orang tua belum meninggal udah sepakat nih. Ini punya tanah sekian bagi 4. Nanti jangan sampai ribut ketika orang tua meninggal, kemudian ada rumah, ada kontrakan, bagi rata. Nggak mau tahu. Begitu bahasanya, Ustaz. Yang mungkin kalau kita sebagai anak, ini cerita orang mungkin. Sebagai anak pengen ngeredonya orang tua. Iya, gitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Karena saya juga melihat tetangga, seperti Ustaz, orang tua baru meninggal kemarin, kuburan belum kering bahasanya, 7 hari belum kelar, udah ngeributin rumah orang tua gitu, Ustaz. Makanya kasus pertama tadi seperti apa, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Gimana? Dijawab dulu apa gimana nih? Satu-satu aja, Ustaz. Satu-satu aja, Ustaz. Jawab dulu ya. Iya, Ustaz. Nah, ya. Baik. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Hendra itu masuk dalam kategori wasiat. Ya, karena sifatnya nanti kalau saya meninggal dunia, ya ini semuanya si A dapat ini, si B dapat itu masuk dalam kategori wasiat. Dan wasiat yang jatuh kepada ahli waris itu batal hukumnya. La wasiyata liwarithin. Jadi orang tua yang berpesan seperti itu tidak ada nilai daripada wasiat tersebut. Jangan mengatakan, oh nanti kalau tidak melaksanakan kualat kepada orang tua. Kualat itu kalau melanggar hukum Allah dari pesan orang tua. Ya, kalau pesan orang tua itu melanggar aturan Allah, ya orang tua yang kualat. Betul nggak Pak Dadang? Ya kan? Jadi yang kualat itu bukan anaknya, yang kualat itu ya orang tua itu sendiri. Kualat terhadap hukum Allah. Jangan berpesan yang melanggar hukum Allah. Dan kalau ada orang tua yang berpesan dan pesannya melanggar, maka si anak jangan mengikuti pesan-pesan tersebut. Ya, nah ini. Memang di masyarakat kita beredar itu ucapan tanah masih merah, udah ribut tentang warisan, ya, dan itu jangan mensosialisasikan dia telah menghakimi orang lain untuk melakukan duna sabilil. Itu berat itu dosanya tuh ngomong begitu tuh. Ya, sampaikan tuh Pak Hendra sama keluarganya. Ya, ngomong begitu tuh bukan gak ada dosanya. Ngomong begitu tuh dosanya besar sekali. Termasuk orang yang menghalangi untuk menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Harusnya wasiatnya ke konsultan Ustaz Bisri gitu, Ustaz. Ya, wasiat. Ini Pak Dadang mau nanya langsung ke Iya, Dadang. boleh nih. Nanya. Assalamualaikum, Ustaz. Boleh ya? Waalaikumsalam. Menarik sekali, Saya Masya takut Allah. nih kalau Pak Dadang yang nanya nih. Tunggu nih, Ustaz.
Maksudnya biar bagi hasil gitu. Ustaz. Saya pribadi alhamdulillah saya 8 keluarga besar, 1 perempuan meninggal masih kecil, yang ada 4 laki-laki semua gitu. Jadi satu mungkin ibu bapak saya sebelum meninggal, almarhumah ibu sudah membagi-bagi saat sesuai hukum Islam lah gitu ya. Tapi beliau bilang ini nanti diserahkannya kalau sudah meninggal gitu. Jadi kalau sudah meninggal itu sudah tidak lagi semuanya udah dikumpulin dikasih tahu ini untuk siapa. Kebetulan kan laki-laki semua berempat gitu. Tapi itu dihitung sebelum dan diperuntukkan yang mana sebelum meninggal ibu saat itu. Nah, kemudian 2013 ibu meninggal sehingga kita semua udah sepakat menerima yang dibagikan sebelum itu. Gitu. Itu kategorinya itu tadi ya wasiat atau tidak gitu ya. Nah, yang kedua mungkin saat ini saya ditanya sama tetangga saat ini. Saya belum bisa jawab gitu. Jadi ada suami istri gitu ya, punya anak laki dan perempuan. Kemudian bapaknya meninggal, Ustaz. Ya. Kemudian ini warisan sudah dibagi. Sesuai walau alam ya, sesuai enggaknya gitu ya, tapi intinya sudah selesai dibagi. Oke, kemudian ibunya ini tidak menikah tapi punya usaha lagi. Berkembanglah harta ibunya ini, Ustaz. Kemudian yang waktu bapaknya masih ada udah selesai pembagian warisnya. Nah, tinggal ibunya ini punya usaha dalam bentuk ruko, maju gitu kemudian berkembang ya. Nah, pada saat ibunya meninggal sudah dibagi juga Ustaz ini warisan ini, peninggalan ibu dan pengembangan harta ibunya ini. Cuma mau dijual itu nggak laku-laku objek. Perhitungannya sudah dibuat waktu anaknya masih utuh. Kemudian malah anak salah satunya itu perempuan meninggal. Baru tuh laku harta yang sudah dibagikan itu. Nah, ibunya meninggalkan berarti cucu mungkin saja dari yang dulu. Tertinggallah seorang suami ya yang menjadi anak ahli warisnya si ibunya dan meninggalkan satu orang anak perempuan. Enggak. Oh enggak, ini kan yang ini harta warisan ibu saja. Harta ibu yang masih hidup. Setelah dibagi dulu dengan warisan anak-anaknya berkembang gitu ya dalam bentuk ruko sebenarnya. Nah, kemudian ibunya meninggal nih. Anaknya 6 sudah dibagi juga, cuma belum dalam bentuk cash. Dijual nggak laku-laku. Sebelum ruko ini laku, salah satu anak perempuannya itu meninggal. Berarti kan tinggal suaminya sama anak perempuan. Dia punya anak perempuan, berarti cucunya dulu. Nah, itu gimana pembagian yang karena ini tinggalnya apakah si suaminya dapat, itu mantu berarti tadi ya. Anaknya ini anak perempuan, kemudian lari kemana sisanya gitu. Itu mungkin kalau baca skema di ayat tuh enak sekali gitu Ustaz. Tapi case di lapangan kadang-kala agak rumit Ustaz. Makanya memang perlu konsultan Ustaz di masalahnya. Penting gitu ya. Itu Ustaz mungkin 2 saat gitu ya. Panjang sama ceritanya. Ya intinya cucunya ini gitu. Itu Ustaz banyak harta Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Ini tetangga nih. Saya Ustaz. Ya, yang pertama tadi ya masuk dalam kategori wasiat juga, Pak. Ya, jadi ini saya udah tulis nih pembagian buat anak-anak saya. Betul. Itu namanya wasiat. Gitu. Jadi hitungan itu bisa dipakai kalau benar. Ya, tapi bukan berdasarkan pesan. Ya, dipakai tapi bukan berdasarkan pesan. Ya, dipakai baru yang pesan itu dianggap lewat saja. Gitu kan. Karena ini sifatnya wasiat. Kemudian yang kedua, jadi masalah warisan si bapak kan udah selesai. Sekarang kita bicara wasiat istri yang jadi orang kaya kan. Ya setelah jadi orang kaya kan dia nikah lagi. Enggak. Ada suaminya lagi? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Ibu tadi punya berapa anak? 6. Anaknya berapa? 2 perempuan, 6 orang. 2 perempuan, 4 laki. Iya. Iya kan?
Nah, yang ditanyakan warisan si ibu itu kan? Bukan. Bukan. Warisan 6 anak ini, Ustaz. Iya, dari si ibu yang Ya, kaya raya betul. tadi kan? Betul, betul. Iya, itu gampang itu. Ya, tinggal dibagi 2:1 aja. Pembagiannya Udah ada sudah. yang meninggal sebelum ibunya. Nah, bukan sebelum laku. Justru salah satu ahli warisnya sudah meninggal. Oh, yang meninggal laki perempuan? Perempuan. Nah, berarti Meninggalkan perempuan tinggal suami satu, dan laki 4. satu anak perempuan. Iya. Tapi di sana ada laki-laki kan 4 orang? Ada. Iya, itu anak perempuan, cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Oh. Itu tidak ada yang namanya ibnul binti atau bintul binti. Yang ada adalah ibnul ibni atau bintul ibni. Jadi anak dari anak perempuan atau cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Jadi dia tidak mendapatkan jatah dalam hukum waris. Dari ibunya. Itu Pak Dadang. Suaminya juga tidak juga, Ustaz, berarti. Nah, kan suaminya udah meninggal duluan. Kan yang meninggal nih anaknya ibunya, Ustaz. Mantunya itu, Ustaz, mantunya. Oh iya, mantunya mantu. enggak ya? Enggak. Nah, masalahnya nih warisannya itu sudah dibagi, Ustaz, ya, waktu masih ada lengkap anaknya utuh ini dari si ibu ini. Cuma masalahnya belum cair gitu karena belum laku dalam bentuk aset tetap. Justru setelah salah satu ahli waris meninggal baru tuh laku. Masih boleh diberikan buat cucunya atau enggak? Bukan. Kalau cucu jelas tidak dapat Pak Dadang. Karena di situ Bentar, cucu Ustaz, dari gini, Ustaz. Apaan? Ibunya cucu dari anak perempuan. Ibunya meninggalkan rumah kan, Ustaz, nih. Ibunya ada rumah, ruko. Ke anak perempuannya ya. Ke anaknya ya, 6 anak. Sudah dibagi nih Suaranya putus-putus. Oh, iya. Suaranya putus-putus. Jelas gak, Ustaz? Jelas gak? Ibu meninggal, Ustaz, ya. Meninggalkan ruko. Enggak, ahli warisnya dulu. Ya, meninggal, siapa ya. ahli warisnya? 6 anak, 2 perempuan, 4 laki. Masih hidup semua. Masih hidup. Nah, sudah dibagi. Masing-masing anak itu sudah punya cucu. Sudah. Sudah punya anak lagi, ya. Ya. Sudah dibagi nih ruko ini nilainya. Ya. Cuma setelah dibagi ini mau dijual, tapi nggak laku-laku. Terus masalahnya ada di? Nah, sebelum ruko ini laku, salah satu ahli warisnya meninggal duluan nih, yang anak perempuan. Oh, ya nggak masalah itu. Yang meninggalkan cucu, berarti dia yang meninggal perempuan ini meninggalkan 1 anak perempuan dan suami gitu. Mantu lah kata Pak Haji. Masih hak nggak cucunya ini, Ustaz? Masih hak nggak? Jadi jangan bicara tentang cucu pada anak. Jadi yang bicara tetap harta warisan ibu itu dibagi kepada anaknya yang 6 tadi, 2 perempuan, 3 laki. 4 laki. Karena anak-anak itu masih hidup pada saat si ibu meninggal. Betul. Gitu. Jadi nggak usah bicara cucu. Gitu. Nah, itu bagi warisan 2:1 anak laki-laki dan perempuan. Nanti ahli waris yang sudah meninggal ya, harta warisannya dibagi lagi kepada anak-anaknya lagi. Jadi si anak-anak itu dapat dari orang tuanya, bukan dari neneknya, bukan. Begitu. Clear? Jadi malah dibagi lagi ya ke saudara lagi. Oh iya dong. Pokoknya setiap ada yang mati bagi warisan. Gitu. Ini order saya banyak nih saat corona nih. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Tiap hari banyak, Ustaz, ya. Bisa aja, Ustaz, yang meninggal ya. Ini saya tadi udah ada yang melambaikan tangan, Ustaz, nih dari Nur Rahman Saputra tadi. Lanjut ya Pak Dadang ya.
Siap Ustaz. Syukron. Silakan. Ahnur Rahman Saputra tadi Silakan Pak. masuk. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam jazakumullah warahmatullahi khair terhadap inisiatif webinar ini ya yang diinisiatifkan oleh ISAS. Terima kasih juga dan tak lupa hormat yang luar biasa terhadap Bapak Ustadz semuanya, Pak Dadang, Pak Lutfi dan Ustadz semuanya yang ada di sini. Alhamdulillah terima kasih Ustadz Bisri atas kesempatan bersedia untuk memberikan materi ini. Bicara mengenai waris Pak Bisri. Ya. Alhamdulillah kemarin ini baru saja saya mengikuti juga training mengenai estate planning dengan Pak Tri Joko Santoso. Nah, kalau bicara mengenai hukum waris, kalau kita bicara di Indonesia menggunakan 3 hukum waris. Yang pertama adalah hukum negara, di mana hukum negara persentasenya sama rata. Yang kedua adalah hukum Islam, di mana hukum Islam sudah ada kaidah-kaidahnya yang seperti tadi Ustadz Bisri jelaskan. Yang ketiga adalah hukum adat. Hukum adat, contoh misalkan kayak Batak atau Sumatera Utara yang secara persentase laki-laki lebih besar daripada perempuan. Sedangkan sebaliknya di wilayah Sumatera Barat perempuan justru lebih besar daripada laki-laki. Nah, karena adanya 3 budaya atau 3 habit tersebut gitu ya, 3 hukum tersebut gitu ya, akhirnya banyak nggak sedikit juga masyarakat Indonesia yang melakukan pembelian aset ke luar negeri. Kita sebut aja negaranya adalah Singapura. Kenapa di Singapura mereka larinya? Karena di Singapura hanya menggunakan 2 hukum. Yang pertama adalah hukum negara, yang kedua adalah hukum Islam. Di mana ketika orang yang meninggal dan memiliki aset di Singapura dengan agama non-muslim, maka berlaku hukum negara baginya. Tapi bagi yang agamanya Islam, maka berlaku hukum Islam baginya. Nah, pertanyaan dari saya yaitu bagaimana Ustadz menyikapi 3 hukum yang ada di Indonesia ini, karena kalau kita pernah baca kasus gitu ya, Ustadz, contoh saya sebut saja banknya adalah Bank BCA. Bank BCA pernah menghadapi satu kasus di mana kasusnya adalah ada 2 orang anak yang mengklaim harta si ayahnya, karena ayahnya karena ayahnya punya aset di bank tersebut 1 miliar, dia sudah mewasiatkan untuk si anak yang pertama 500 juta, untuk anak yang kedua 500 juta. Akhirnya singkat cerita karena tiba-tiba ada seorang perempuan yang tanda kutip mengaku sebagai istrinya, akhirnya si perempuan tersebut pun juga berusaha untuk mendapatkan harta 1 miliar tersebut. Ya, nah akhirnya wasiat tadi nggak dijalankan dan bank tersebut merasa ragu-ragu untuk mencairkan 1 miliar tersebut kepada si perempuan ataupun kepada si kedua anak tadi. Akhirnya singkat cerita lambat laun itu terjadi mundur selama 18 tahun lamanya. 1 miliar itu terundur selama 18 tahun dan akhirnya uang yang diterima hanya 19 juta karena bunga sudah tidak berjalan dan yang ada hanyalah biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya admin dan lain sebagainya. Walaupun at the end-nya adalah si 2 orang anak tadi lah yang menerimanya. Nah, bagaimana pandangan Ustadz Bisri terkait masalah ini? Kira-kira memungkinkan nggak ya di Indonesia ini Indonesia bukan negara Islam, saya setuju, dan Singapura pun juga bukan negara Islam, tetapi mereka sangat tegas mengenai hal ini gitu, Ustaz, terutama masalah waris. Mohon tanggapannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Ustaz. Baik, yang pertama adalah cerita antum itu merupakan bukti ya bahwasanya menunda pembagian warisan itu akan berakibat fitnah. 1 miliar jadi 19 juta. Apa enggak gila itu ya. Jadi 1 miliar sampai 19 juta karena tertunda selama 18 tahun. Karena mereka bertengkar, semua masing-masing berebut. Coba kalau hal itu tidak dilakukan. 1 miliar bisa diambil dari bank dan kemudian bisa
bagi sesuai hukum Islam. Saya yakin jatahnya itu ratusan juta itu. Ya, itu hikmah daripada perintah Islam untuk menyegerakan tadi. Yang kedua adalah kalau yang ditanyakan dari ketiga konsep hukum yang ada, Islam, konven, dan juga adat, ya, yang mana yang harus dipilih? Tergantung keimanan kita. Kalau kita orang beriman, tidak ada pilihan di hadapan kita kecuali hukum Islam. Titik. Ya, tidak hukum adat, tidak juga hukum negara. Ya, bicara negara kita bukan negara Islam, kita nggak bicara ke situ. Ya, kita hanya bicara urusan pribadi dan keluarga kita. Ya, dan kita bebas untuk menggunakan dan memilih hukum yang mana saja. Dan karena kita adalah orang yang beriman, maka kita memilih hukum Islam sebagai pijakan dalam pembagian warisan keluarga kita. Ya, nggak perlu bingung tentang hal tersebut. Ya, kemudian selanjutnya adalah memang saya memperhatikan ya Singapura ini lebih menghormati daripada di negara kita sendiri. Ya, cerita ini bukan dari antum aja saya dapatkan, tapi dari beberapa orang juga menceritakan hal yang sama, dan termasuk salah satu klien saya juga dari Singapura juga. Ya, karena dia orang Muslim, maka dia ingin membagi warisan dengan hukum Islam, dan akhirnya dia menghubungi Zaid bin Sabit Waris Center. Pak Dadang senyum-senyum aja deh Pak Dadang. Ya, jadi itu merupakan satu hal yang menunjukkan bahwasanya tidak ada pilihan di hadapan kita kecuali hukum Islam, dan yang paling menguntungkan adalah membagi warisan menggunakan hukum Islam. Gitu Pak Nur Rahman. Allahu a'lam bishawab. Ini dolar Singapura Mas ya. Tambahin dikit, Ustaz. Tambahin dikit. Boleh nggak, Ustaz? Ya. Pak Hari. Tambahin dikit ya, Ustaz. Meluruskan sedikit. Jadi hukum Islam di Indonesia itu hukum positif, dia hukum negara. Jadi kalau orang Islam tuh dalam hukum negara wajib pakai hukum waris Islam, nggak boleh pilihan itu. Yang non Islam baru pakai kitab undang-undang perdata itu, KUHP perdata. Jadi artinya kita nggak boleh pilihan. Nah, yang repot memang adat. Adat itu sudah didoktrinkan bahwa adat baru dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Itu sudah ditegaskan. Tadi ada yang naik juga ya tentang di Padang, di Sumatera Barat itu memang selalu dua tuh, ada yang ulama besar kan, ada Maulana Nasir, Buya Hamka di sana. Tapi memang ada praktek begini, yang hukum adatnya kuat, itu sebenarnya dipraktekkan hanya untuk pusako tinggi, hanya untuk harta kaum, namanya bukan harta pribadi, harta kolektif. Dikembalikan ke kaum dan dia tidak pernah mencapai kepemilikan personal individual. Walaupun di kenyataannya ada penyimpangan-penyimpangan, sampai bukan hanya harta kaum, tapi harta pribadi juga pakai hukum adat. Padahal harusnya sih di Sumatera Barat itu hukum Islam kan dia motonya adalah adek besandi syara bekanti kitabullah. Artinya sesuatu yang nggak perlu kita pertentangkan. Insya Allah gitu. Tambahan aja Ustaz Afan, Ustaz. Ya. Ya. Terima kasih Gambarnya nih. Ustaz jawabannya. Nggak ada videonya. Lanjut Ustaz ya. Pak Hari Alexander, Ustaz. Hari Alexander. Pak Hari, Ustaz. Pak dosen. Ya, jazakallah Pak Hari. Lanjut nih Ustaz. Dari Ahmad Syakur. Ini bertanya berkaitan dengan perbedaan hibah, wasiat, sama warisan. Itu yang pertama. Terus selanjutnya, bagaimana pembagian harta waris? Satu dulu. Oh, satu dulu. Boleh. Perbedaan antara hibah, wasiat, dan waris. Dari sisi penerima, waktu, dan besarannya katanya. Ya. Yang pertama, hibah ini adalah pemberian orang hidup kepada orang hidup
yang dieksekusi pada saat keduanya masih hidup. Caranya tidak ditentukan dan juga tidak ada halangan antara bapak kepada anak, antara anak kepada bapak. Ya, tidak ada halangan-halangan dalam masalah hibah. Yang kedua, wasiat itu adalah pemberian pesan orang hidup kepada orang hidup, ya, yang dieksekusi pada saat si pemberi wasiat meninggal dunia. Jadi kita membedakan antara hibah dengan wasiat. Kapan eksekusinya itu? Ya, kalau eksekusinya nanti, kalau saya mati maka begini dan begitu. Nah, kalimat itu menunjukkan bahwasanya pembagian itu adalah wasiat. Dan kalau wasiat, maka di situ ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah yang menerima wasiat ini bukan dari ahli waris. Ya, jadi suami jangan berwasiat untuk istrinya, begitu juga berwasiat untuk anaknya dalam hal-hal yang materi. Suami berwasiat pada istrinya dan pada anak-anaknya wasiat-wasiat non materi. Jangan tinggalkan sholat, tetap berakhlak yang baik. Nah, itu wasiat yang seperti itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk berwasiat dalam hal materi, ini rumah ini nanti untuk ibu kamu. Kalau saya meninggal dunia, nah, itu nanti akan jadi sia-sia. Yang kedua adalah wasiat ini maksimalnya sepertiga dari total kepemilikan orang yang berwasiat. Jadi kalau saya memiliki harta 150, maka yang boleh saya wasiatkan hanya 50. Ya, itu maksimal. Seandainya saya berwasiat 75, maka yang dieksekusi hanya 50 saja. Yang 25-nya akan masuk dalam hitungan harta waris. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, warisan. Warisan tadi sudah kita jelaskan, harta yang dimiliki oleh seseorang secara sah, ya, sejak hidup sampai meninggal dunia. Itu disebut dengan warisan. Tidak ada warisan kalau orang itu masih hidup. Disebut warisan kalau orang itu sudah meninggal dunia. Begitu. Allahu a'lam. Lanjut Ustaz nih, ada pertanyaan yang keduanya berkaitan dengan harta warisan. Jika harta waris ini misalkan contohnya harta benda, rumah atau kendaraan, tapi dari hasil ini Ustaz, ada uang si pewaris sama ada uang ahli warisnya Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? Misalkan contohnya beli rumah nih. Ya, beli rumah katanya nih, beli rumah. Tapi yang pertama mungkin dari bapaknya nih, bapaknya sama anaknya mungkin sama-sama ikut patungan lah istilahnya Ustaz. Nah, ketika bapaknya ini meninggal, nah berarti di situ emang ada hak yang punya dianya sendiri sama yang bapaknya sendiri, atau harus dinominalkan dulu atau gimana Ustaz? Ya, kalau harta itu milik bersama, ketika salah seorangnya meninggal, yang disebut waris dari yang meninggal saja. Yang tidak meninggal dunia, ya tetap mereka masih memiliki harta itu, tidak disebut dengan warisan. Ya, kalau contohnya tadi bapak dengan anak patungan beli rumah, lalu si bapak meninggal, maka harus diketahui berapa persentase milik bapaknya, saham milik bapaknya, dan berapa persentase saham milik anaknya di rumah itu. Ya, jadi warisan adalah saham persentase yang dimiliki oleh saja. Allah. Ini masih nyambung Sad. Kalau misalkan harta warisannya itu kontrakan Sad, nah, dibagi-baginya harus dinominalkan dulu atau gimana Sad katanya Sad? Dibagi-baginya misalkan punya 7 kontrakan Sad nih. Nah, itu pembagiannya apakah dinominalkan dulu atau gimana Sad? Oh, membagi fisik atau membagi harga? Ya, betul. Itu boleh yang mana saja, boleh fisik, harga. Ya, itu semuanya bisa. Tapi pengalaman saya,
yang paling mudah adalah bagi harganya. Bisa ya. Itu ada apa tuh? Ya bagi harga. Jadi ketika kontrakan itu sudah ada nilainya di appraisal tuh lewat Pak Dadang tuh di appraisal ya, maka pada saat itu nilainya itulah yang dibagi begitu. Aib, saya asistennya Ustadz Bisri untuk menghitung asetnya. Oh gitu ya, sekalian promosi Pak Dadang ya. Masya Allah. Bapak Den. Taib. Harus registrasi MAPI, Ustaz. Masya Allah. Sekalian infoin Ustaz berapa trainingnya Ustaz. Tadi yang Pak Safru sudah ya, yang warisan Padang sudah? Udah kejawab belum ya? Sudah. Sudah ya. Kalau masalah warisan yang orang Sumatera itu dari Buya Hamka sendiri mengatakan itu yang pusako tinggi ya, itu harta syubhat. Jadi kalau harta syubhat ya tidak bisa dibagikan. Ya, kalau versinya Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi ya, itu justru malah harta yang haram karena tidak ada pemiliknya. Ya, artinya pemilikan kolektif tadi tidak ada pemiliknya, maka tidak bisa dibagikan. Ya, kalau kita mengambil bagian di situ justru kita mendapatkan sesuatu yang haram menurut Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan dari Erwin Permana Sidik. Saya mau nanya, bagaimana hukumnya bagi yang bertugas membagi waris ketika diputuskan bahwa salah satu anak laki-laki ahli waris tidak mendapatkan sepeser pun harta waris karena dipandang sudah mampu dari segi harta. Sebaliknya, anak perempuan yang dipandang kurang mampu dari segi harta mendapatkan banyak. Alasannya karena keadilan. Ya, baik. Itu adalah kezaliman, bukan keadilan. Ya, itu kezaliman, bukan keadilan. Kita sedang bagi waris atau kita sedang bagi zakat. Ya, masing-masing pembagian harta itu ada aturan tersendiri. Kalau bagi zakat, bagi sedekah, yang diprioritaskan adalah fakir miskin. Yang menjadi ukuran pembagian adalah lemah dan kuatnya finansial seseorang. Yang lemah dibagi, yang kaya tidak. Tapi kita sedang membagi warisan, bukan membagi zakat atau sedekah. Dan dalam pembagian warisan ada aturan tersendiri. Jangan menggunakan aturan dalam zakat dan sedekah. Ya, dalam pembagian warisan itu, orang akan menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan kalau dia punya nasab. Itu kan. Yang kedua, kalau dia punya hubungan pernikahan. Ya, maka seorang anak itu kuat nasabnya. Dan Allah sudah menetapkan bahwasanya jenis kelamin juga menjadi standar. Bukan masalah baik atau tidak baik orang tersebut, bukan masalah soleh atau tidak soleh, bukan masalah kaya atau miskin, tapi masalahnya dia siapa, dia anaknya, jenis kelaminnya apa, jenis kelaminnya laki-laki, maka bagiannya sekian. Dia siapa, dia anaknya, jenis kelaminnya apa, jenis kelaminnya perempuan, maka jatahnya lebih kecil daripada saudaranya yang laki-laki tadi. Ya, walaupun si laki-laki bandel bukan main, ya, bengal, ya, maka pada saat itu jatahnya tetap lebih banyak. Walaupun si laki-laki kaya raya, tetap jatahnya lebih banyak. Walaupun saudarinya perempuan itu lebih sedikit, lebih miskin, tetap jatahnya lebih sedikit. Jadi kita sedang bicara tentang warisan, bukan bicara sedekah atau zakat. Maka kaya miskin bukan standarisasi dalam pembagian warisan. Begitu, Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair. Ini ada lagi, Ustadz, dari Ustadz Kostaman. Bagaimana hukumnya yang menunda pembagian harta warisan? Misalkan contohnya seorang ayah yang meninggal ditunda dulu, katanya nunggu ibunya meninggal dulu saat baru dibagi, Ustadz. Ya, penundaan di situ sudah merupakan satu pelanggaran dari hadis Nabi yang tadi kita sebutkan, la tu'akhiru al-janazata idza hadarat.
Begitu juga dalam hadis yang lain, salatun la tuakhiruhunna, ada 3 hal yang tidak boleh ditunda. Yang pertama adalah salat, as-salatu idza atat, yang kedua adalah nikah, al-ayyimu idza wajadat kuf'an, yang ketiga adalah warisan, jenazah. Kalau ada yang meninggal maka urus jenazahnya. Ya, maka orang yang menunda itu telah melanggar hal tersebut. Namun tidak ada sanksinya. Walaupun ada akibatnya. Sanksi tidak ada, akibat ada. Akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadinya fitnah. Dan saya sudah menyaksikan sendiri, saya kira antum juga menyaksikan bagaimana fitnahnya sebuah keluarga yang menunda-nunda pembagian warisan mereka. Ya, itu luar biasa fitnahnya. Semestinya mereka kaya raya dengan warisan tersebut, namun karena penundaan yang mereka lakukan, mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka justru malah mendapatkan bala dari penundaan tadi. Ya, jadi itu yang menjadi akibat dari penundaan, walaupun sanksi tidak ada. Allahu a'lam. Tadi Ustaz Sulaiman mengajukan tangan ya? Ini Sulaiman yang di Australia nih. Iya Ustaz, iya betul. Kayaknya udah keluar. Masya Allah. Dari Australia. Di sana malam Ustaz. Oh, malam. Dini hari. Baik. Iya, silakan. Baik, ini sebenarnya ada beberapa usulan juga nih, katanya pertanyaannya yang lebih umum-umum saja. Tapi kayaknya kebanyakan ini studi kasus saja nih. Curhat namanya. Yang mana dulu nih? Bentar. Masya Allah. Di kasus ada tarifnya Pak Ed. Oh iya, kayaknya ini bisa langsung sekalian kayaknya ya nanti. Catat sampai aja. Nih, Ustaz, apakah berdosa anak yang seharusnya menerima waris, namun karena saudara-saudaranya sudah membagi tanpa sepengetahuan dia, tapi si anak tersebut ikhlas karena khawatir terjadi perpecahan antara saudara kandung. Hampir mirip-mirip kayaknya sudah. Itu bukan ikhlas, itu terpaksa. Ya nggak ada ikhlas di situ tuh, itu terpaksa aja. Dia pasrah karena nggak bisa lagi mengambil hartanya. Yang namanya ikhlas itu orang yang memiliki secara penuh kekuasaan terhadap sebuah harta dan dia menyerahkannya dengan dengan sukarela, barulah disebut dengan ikhlas. Ini orang sudah dibagi, dia nggak tahu, ya udahlah ikhlasin aja, itu bukan ikhlas mah, itu pasrah. Terpaksa. Allahu a'lam. Ya. Ini ada iklan katanya dari Ketua ISAS nih. Naam. Tafadhol. Baik. Ya, Afwan menjelaskan sambil diminum kopinya saat mungkin. Jadi insya Allah ingin mengiklankan agenda malam Ahad besok. Insya Allah malam Senin itu kita ada kajian dengan Pak Hari Alexander tentang perkembangan hukum, ekonomi, dan keuangan bisnis syariah. Jadi teman-teman nanti siapkan waktunya, siapkan kuotanya, kita akan belajar lagi perkembangan hukum, ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah. Dan untuk kajian Ustadz Bisri serta Ustadz Lutfi itu akan kita kaji selama berseri 2 pekan sekali bergantian, kajian adab dengan kajian mawaris. Dan buat teman-teman alumni yang mau berdonasi di rekening ISAS, mangga untuk kemajuan kita bersama. Jadi ada kelebihan harta, ada banyak program di ISAS, ISLAS Peduli Alumni, kemudian ISAS Kajian, dan lain sebagainya. Dan teman-teman alumni yang punya Facebook, Instagram, dan YouTube khususnya, dari ribuan alumni yang ada, baru sedikit nih yang subscribe YouTube ISAS. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang subscribe, karena hasil kajian ini kita upload di YouTube ISAS. Jadi buat teman-teman, terutama emak-emak nih, Ustaz, yang belum bisa gabung di Zoom karena nidurnya anaknya, ngelonin, dan lain sebagainya, bisa nonton ulang di YouTube ISAS, kemudian di Spotify punya ISAS juga. Mudah-mudahan sehat semua teman-teman alumni, kebermanfaatan buat teman-teman alumni khususnya semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk
Syuhada kayaknya ini hampir sama juga kayak yang tadi. Sudah kejawab belum ya? Syuhada nih. Ada orangnya nggak ya? Ada lagi yang tanya nih. Ada lagi yang lain mungkin yang mau bertanya? Ana mau tanya boleh? Boleh, Ustaz Hari, Masya Allah. Apa Ustaz? Ya. Ustaz Bisri, ini Ana mau tanya, Ustaz. Kita kan di beberapa putusan kompilasi hukum Islam yang dipakai di pengadilan agama itu, beberapa kayaknya terpengaruh konsep waris adat ya, Ustaz. Jadi seperti misalnya dalam hukum Islam dicampurkan dengan tanah ulayat. Nah, terus yang kedua tentang istri, Ustaz. Sebenarnya kalau kita lihat kan ada konsep harta gonogini yang dikenalkan di Indonesia itu, Ustaz. Nah, sehingga lalu terjadi perbedaan cara pandangnya, Ustaz. Kalau mohon di antum coba memberikan nasihat ke kita, Ustaz. Beberapa misalnya pendekatannya langsung menggunakan Al-Quran, jadi tidak ada harta gonogini. Jadi ketika Bapak meninggal, langsung bagaimana pembagian sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada lagi yang terpengaruh ke kompilasi hukum Islam ini, ketika Bapak meninggal terus dibagi harta gono gini. Nah, saya lihat beberapa pengadilan agama kita nih kayaknya jadi lebih dominan ngikutin kompilasi hukum Islam itu. Dan memang itu kelihatannya lebih banyak modifikasi. Saat Anda lihat kayaknya karena sumbernya ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, nah tapi dimasukkan lagi seperti urf dan lain-lain. Jadi banyak adat dan lain-lain itu kecampur-campur. Mohon ini Ausian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan masalah harta gonogini, tidak ada dalam ilmu faraid itu yang disebut dengan harta gonogini. Ya, mungkin di situ ada Ustadz Izzuddin dan yang lain-lain. Selama belajar faraid tidak ada namanya pembahasan harta gonogini. Harta bersama yang dimaksud, ya, ketika sudah tidak lagi diketahui berapa milik si A dan si B, itu adalah harta yang dihasilkan secara bersama. Begitu. Umpamanya si istri mampu menjahit baju, ya, atau usaha konveksi. Istrinya menjahit baju, lalu suaminya memasarkan hasil jahitan istrinya dan lalu menjual, dan terus begitu sampai mereka kemudian kaya raya dengan usaha tersebut, ya, maka di situ baru dikatakan harta bersama, al-amwal al-mushtarakah, ya, mungkin dibahasakan dengan gonogini. Nah, kalau sudah tidak bisa diketahui berapa jatah suami, berapa jatah istri dari usaha bersama, ya, yang paling tepat adalah dengan membagi dua dari harta tersebut, 50% milik suami, 50% milik istri. Tapi itu jelas dari pekerjaan yang mereka kerjakan bersama. Kalau harta gonogini yang dimaksud di KH itu kan dari undang-undang yang ada, yaitu ketika seseorang menikah, maka harta yang dihasilkan menjadi harta bersama. Betul nggak begitu? Ya kan? Jadi harta itu dimiliki karena pernikahan. Nah, ini yang nggak ada dalam Islam. Dalam Islam itu pernikahan itu mencampur hubungan suami dan istri, tapi tidak mencampur kepemilikan suami dan istri. Ya, milik suami, milik suami, milik istri, milik istri. Ya, kalau sekarang kan yang berkembang itu istri mengatakan hartamu, hartaku, hartaku, hartaku. Bukan hartamu. Betul nggak? Enak di lu, nggak enak di gua gitu. Ya kan?
Jadi itu tidak benar ya. Dalam Islam tidak ada pembagian penjelasan semacam itu. Dalam Islam, hukum pernikahan Islam ya, kalau seorang suami menikah, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka kewajiban daripada laki-laki itu ada 3 dalam hal finansial. Yang pertama adalah dia wajib membayar mahar ya pada saat menikah. Ya, membayar mahar itu wajib pada saat menikah. Itu kewajiban finansial suami kepada istri. Yang kedua, suami itu wajib memberi nafkah pada saat telah menjadi suami istri. Ya, artinya dalam menjalankan pernikahan. Yang ketiga adalah mut'ah. Itu kalau ada perceraian antara suami dan istri. Ya, jadi tidak ada lagi kewajiban dari suami kecuali 3 hal tersebut. Kalau si suami ingin memberikan tambahan ini dan itu, yaitu kebaikan suami, jangan dihitung sebagai sebuah kewajiban. Ya, sehingga dengan demikian jangan dikatakan otomatis ketika terjadi pernikahan maka harta suami istri bercampur. Itu tidak ada dalam ajaran Islam, itu hanya ada dalam undang-undang. Ya. Mungkin itu penjelasannya Pak Hari. Wallahu a'lam. Ustaz, Afwan, kalau harta warisan bawaan gimana Ustaz? Kategori Kurang jelas Pak. harta warisan bawaannya bapak sama ibu itu jadi campur nggak Ustaz? Oh, maksudnya kita nih. Ya misalnya bapak saya ada warisan dari bapak saya, istri saya bawa warisan dari bapaknya istri, itu jadi gabung nggak Ustaz? Ya enggak lah. Jadi kalau umpamanya Pak Dadang punya warisan dari orang tuanya, istri Pak Dadang punya warisan dari orang tuanya juga, yaitu harta masing-masing. Ya. Harta ya. Waktu dibagi ke ahli waris saya itu dipisah caranya. Enggak. Jadi harta kita ini yang sudah menjadi milik kita, itu semuanya menjadi warisan. Apakah sumbernya warisan sebelumnya, sumbernya kerja kita, sumbernya dagangan kita, sumbernya hadiah dari orang, sumbernya dari apalagi yang halal, itu sudah nggak lagi dipisah-pisahkan. Ya, jadi nggak ada, oh ini hasil kerja, ini hasil warisan sebelumnya, nggak dipisahkan. Semua adalah harta saya. Begitu. Wallahu a'lam. Udah persiapan ya Dadang nih. Oh iya, silakan. Masuk. Afwan Ustaz, kalau kasusnya siapa nih? Sudali. Oh ya. Assalamualaikum. Ahli sakti, Ustaz. Wah, Masya Allah. Cakep nih kalau dibuka wajahnya nih. Ustaz, Masya Allah. Kabar Pak Ari? Tafadhal. Afwan, kalau kasusnya si pewaris, yang memberikan waris itu sebatang kara, dia tidak punya ahli waris. Beberapa kasus ada yang mengatakan ada hamba sahayanya atau orang yang mengislamkannya atau wallahu a'lam bishawab. Anda banyak versi itu. Bagaimana Ustaz terkait dengan kasus itu? Kayak juga seperti bank, dia punya rekening, kemudian tidak tahu ahli warisnya, atau tanah yang tidak tahu siapa keluarga dari si pemilik tanah. Bagaimana Ustaz? Jazakallah. Ya, syukran. Orang yang sebatang kara dan tidak punya ahli waris, namun dia memiliki harta benda ketika dia meninggal dunia, maka hartanya kalau dulu dalam pemerintahan Islam dulu itu kembalinya ke Baitul Mal. Ya, kalau di konteks Indonesia sekarang jangan dikasih Kementerian Keuangan. Ya, kalau dalam konteks sekarang ya masuk ke dalam harta keumatan. Dan harta keumatan Islam di sini konteks kita adalah lembaga-lembaga zakat yang ada. Lembaga zakat itu menampung banyak jenis harta. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf,
dan lain sebagainya. Ya, sehingga yang tidak memiliki pemilik pada saat itu dikuasai oleh lembaga tersebut. Ya, karena tidak ada konteks negara Islam di Indonesia. Kalau ada konteks negara Islam di Indonesia, maka kembali kepada negara. Allah alam. Ini tak terasa nih waktunya sudah 9:30 nih. Gimana nih? Pertanyaan masih ada beberapa lagi sebenarnya, San. Masih Kang Aep. Lanjut nih. Dari Isas, sampai ada yang mau ditanyakan, Isas? Kang Aep, sebentar Kang Aep. Mangga. Izin mumpung masih pada kumpul. Nah, Terakhir Ustaz, apa kelupaan. Jadi untuk malam Ahad itu kajiannya Ustadz Hari Alexander. Kemudian malam Senin itu financial planner oleh Ustadz Ahmad Ghazali. Jadi agak kegok tadi posternya karena berubah. Yang kedua mohon doa Ustadz untuk Ustadz Arison yang sampai saat ini masih koma Ustadz. Kami dari alumni juga sedang menggalang dana untuk membackup kebutuhan keluarga dan nanti mungkin di akhir Kang Aep di Sipoho minta doakan buat Ustadz Arison Henry, semoga biar cepat sadar, cepat pulih gitu. Karena kondisi terakhir beliau masih dalam keadaan koma dan sedang dilakukan terapi agar badannya juga tidak kaku, kemudian otaknya juga sedang diterapi juga biar tetap berfungsi. Itu saja mungkin saya nanti di Sipoho Kang. Siap. Ini disepakati sampai jam berapa nih dari panitia? Jam 10. Jam 10. Berarti lanjut dulu nih. Ya, lanjut. Lanjut ya. Baik. Ini selanjutnya ada dari Ustadz Firman Syah nih. Masya Allah. Ini kalau seorang suami meninggal dan ia punya istri lebih dari satu, bagaimana Ustadz pembagiannya kan Ustadz? Ustadz nggak bisa jawab ini. Mantap. Man, itu makanya tuh ngetes tuh. Pertanyaannya keren. Ini Ustadz nggak bisa jawab. Jatah istri, saya jawab ya. Jatah istri dalam Al-Quran itu tertera di dalam ayat 12 surat An-Nisa. Ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kemudian begitu juga walahun nasumunu dan seterusnya. Nah, maka pada saat itu kalimat istri berlaku untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi istri 1 jatahnya segitu, istri 2 jatahnya segitu, istri 3 jatahnya sama juga. Ya, kalau suami punya anak maka istri mendapatkan 1/8. Kalau istrinya 4/8 bagi 4. Kalau suami tidak punya anak meninggal dunia, maka istri dapat 1/4. Kalau istrinya 4, ya 1/4 bagi 4. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk utang saat bagi 4. Bicara warisan tidak bicara hutang, Pak. Kurangi dulu. Ya, jadi tidak ada pembagian hutang ditanggung oleh ahli waris, tidak ada. Pak Dadang, hitungin Pak Dadang ya. Nanya Asapro lagi ya. Boleh yang lain dulu nggak, Asapro? Ini biar kebagian semuanya ya. Ini juga soalnya Asapro nih studi kasus nih, Masya Allah. Nanti bisa langsung ke servis. Dari Mbak Demi, Afwan. Ustaz Demi ya, apa Ustaz? Aduh, Masya Allah. Ustaz Demi nih. Apa Ustaz izin bertanya katanya, bila harta yang dikumpulkan dari dana haram, apakah masuk dalam koridor wasiatkah? Misalkan Ustaz. Harta dikumpulkan, ini Pak Demi nanya tentang warisan atau nanya tentang perbankan ini? Anda nggak berani mengatakan ini dana perbankan, Ustaz. Khawatir, Ustaz. Sensitif. Sensitif. Makanya dana haram aja, Ustaz. Enggak, maksudnya orang itu punya harta dari harta haram.
Misal koruptor, pencuri, Ya, begitu, ya Ustaz. kalau orang yang mendapatkan harta dari jalan yang haram, maka pada saat itu tidak diakui dalam Islam kepemilikannya. Ya, jadi tidak pernah dikatakan kaya dia dengan korupsi, jangankan kaya, memiliki pun tidak. Ya, sehingga pada saat itu ya kalau dia tidak diakui kepemilikannya, lantas tidak ada yang bisa dia lakukan. Ya bukan punya dia. Logikanya seperti ini, Pak. Seorang mencuri sepeda motor. Kira-kira sepeda motor itu milik pencuri atau milik korban pencurian? Kan mestinya milik korban pencurian kan? Ya, kira-kira bisa nggak si pencuri itu mewasiatkan motor yang dicuri atau memberikan motor yang dicuri pada orang lain? Kan tidak bisa. Dia tidak dianggap memiliki, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan harta itu karena memang bukan miliknya. Wallahu a'lam. Baik, biasa kalau Ustaz. Iya, Sad. Ini masih nyambung, Sad. Dari Ustadz Molbi Harsanto. Masya Allah, ini apakah waris itu diperuntukkan untuk ahli waris yang beragama Muslim? Misalkan di antara ahli warisnya itu ada yang beragama non-Muslim, Sad. Ya, ini memang penjelasannya kan belum selesai. Ya, kalau ditanyakan hal semacam ini, jawabannya itu ada dalam pembahasan mawani'ul irsi. Ya, hal-hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris dan mendapatkan harta waris. Ya, satu pembunuhan. Yang kedua adalah status budak. Yang ketiga beda agama. Ya, maka antara pewaris dan ahli waris kalau beda agama, mereka tidak bisa saling mewarisi. Bapaknya Muslim, anaknya kafir, maka tidak saling mewarisi. Begitu juga sebaliknya, bapaknya kafir, anaknya Muslim, lalu salah satunya meninggal dunia, maka mereka tidak saling mewarisi. Nabi SAW bersabda, la yarith al-muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Allahu a'lam. Baik, sepertinya ini tidak akan berujung sedikit, Sad. Bahkan lama nih, Sad. Tapi insya Allah dari panitia ini akan ada lanjutan kajiannya, Sad. Kayaknya semakin menarik ya. Dan juga waktu sudah cukup malam ini. Ya, mudah-mudahan umur panjang. Oh ya. Saat nanya sedikit boleh, Saat? Ya, lanjut. Ya, Waalaikumsalam, Saat. Sedikit saja, Saat. Ya. Salah satu Fotonya sebab, dong, fotonya. Siap. Ini lagi santai ini. Saat, salah satu sebab seseorang itu bisa memiliki harta secara utuh atau secara mutlak itu disebabkan melalui akad, Ustaz. Baik itu akad muawadot atau komersil, misalnya jual beli gitu ya, ataupun akad tabaruat atau yang kita sebut akad sosial. Katakanlah misalnya melalui hibah, yang tadi sempat juga disampaikan ya tentang akad hibah. Nah, misalnya ada orang tua itu pada saat masih hidup menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa harta yang saya miliki itu saya hibahkan kepada seluruh anaknya yang ada, gitu ya. Ada yang bisa jadi ini tidak sama gitu ya, karena tergantung dari orang tua. Nah, pada saat proses hibah itu sudah dilakukan, gitu, kemudian orang tuanya meninggal, gitu ya. Apakah dalam konteks ini, ya, ini berarti sudah tidak ada lagi ketentuan hukum waris. Asumsinya setelah proses hibah itu sudah dieksekusi, Ustaz. Artinya sudah jelas couplingnya gitu ya. Ya, mungkin itu saja, Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau
apa yang tadi antum ceritakan itu dieksekusi langsung, ya, eksekusi bisa dengan balik nama, bisa dengan membangun, ya, dan lain sebagainya, maka pada saat itu sah adanya. Namun kalau tidak dieksekusi, apalagi orang tuanya mengatakan ya nanti ini planning saja. Ya, ini planning buat kamu di sini, buat kamu di sini, buat kamu di sini, yaitu tidak disebut dengan hibah yang seperti itu. Karena tidak ada eksekusinya. Boleh, Ya, Bang. eksekusinya jelas Tapi nanti sarannya setelah meninggal dunia. misalnya langsung Ya. kasih rumah, langsung dibalik nama atau apa, nah, itu nggak masuk dalam mata Ya. warisan. Kalau dia baru rencana, Ya, belum nggak masuk. nggak jadi hibah, dia masuk. Kalau rencana itu maka akan jadi wasiat. Eksekusinya kan nanti dia. Gitu. Maka ketika jadi wasiat, maka jadi batal. Ketika batal, maka masuk dalam status warisan. Ya. Ya mungkin ini salah satu opsi kalau Zat, akad sehingga nikah. tidak ada konflik Zat, ya buat ahli waris gitu kan. Yang Siapa jelas yang tadi jamin tidak ada catatannya konflik? enggak maksudnya Yang jamin tidak ada konflik siapa? Iya. Tidak ada jaminan, akhi. Betul, Ya, Zat. banyak konflik Ya. juga walaupun sudah dibagi-bagi. Berupaya, Itu berikhtiar salahnya tuh. menghindari. Ya, Zat. Oh enggak, itu bukan hal yang benar tuh. Ya, jadi jangan dengan alasan menghindari konflik. Ya, karena alasan itu tidak terbukti. Ya. Jadi kalau mau bagi aja gitu Zat. aja, udah nggak usah pakai. Jangan pakai biar nggak konflik, jangan. Bagi aja, langsung eksekusi gitu. Kebanyakan orang tua itu kalau membagi harta kepada anaknya, ini masih setengah hati. Ya, belum full membagi. Masih dia pegang buntutnya, kepalanya dikasih, buntutnya dipegang. Itu berarti belum dibagi benar sesungguhnya. Masih setengah hati. Allah alam. Lanjut. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup dulu saja ya. Biar tambah penasaran. Nanti kayaknya untuk masalah studi kasus bisa langsung ke Zaid bin Sabit ya, Zat ya? Kasih nomor, Zat, kasih nomor kontak, Zat. Nomor kontak, boleh. Ada tamu tersebut. Ya, betul Zat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di kajian berikutnya Insya Allah. Mudah-mudahan kita juga masih bisa mengikutinya. Insya Allah. Dan untuk penutup mungkin minta ke Ustaz Bisri untuk berdoa, mimpin doa, terutama untuk Ustaz Arison yang sedang sakit dan untuk kita semuanya, untuk pada umumnya. Ustaz. Oh, masih di rumah sakit ya? Iya, Zat. Ya. Masih belum sadar, Kita Zat. baca suratul Fatihah. Oh, Kita baca suratul Fatihah, kita doakan khusus untuk Bapak Arison Henry yang kecelakaan dan masih dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, organ-organ yang rusak bisa pulih kembali dan bisa menjalankan aktivitas dakwah sebagaimana biasa. Bitilkan niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbin nas azhibil ba'sa ishfi Bapak Arison Henry ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsira atas diikut sertakannya dalam kajian pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tafadhal. Bang Hendra, ini